Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Jika kita masih hidup sampai pada saat ini, kita tahu semuanya itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 7 April 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita lagi bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ayat firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dan peristiwa ini terjadi yaitu ketika Yesus turun dari gunung. Sebelumnya Yesus dimuliakan di atas gunung dan itu disaksikan oleh murid-muridnya, yaitu oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada perubahan yang terjadi, wajahnya bersinar terang bagaikan matahari, pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat, dan juga ditandai dengan kehadiran daripada Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus Kristus tentang kepergiannya ke Yerusalem yang akan menanggung banyak penderitaan, harus mati dan bangkit. Dan kemudian ada suara juga dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Setelah Yesus dia muliakan di atas gunung, Yesus turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Rupanya di bawah gunung ada orang banyak berkumpul di sana, di mana ada seorang bapak yang membawa anaknya yang sakit ayan yang disebabkan oleh setan yang merasukinya. Dikatakan bahwa anak itu sangat menderita dan seringkali setan itu membuat anak itu masuk ke dalam api dan juga masuk ke dalam air untuk membinasakannya. Dan bapak ini sudah minta tolong kepada murid-murid Yesus yang berada di bawah gunung untuk melepaskan anak ini dari sakit penyakitnya, daripada iblis setan yang mengganggunya. Tetapi rupa-rupanya murid-murid Yesus yang ada di bawah gunung itu, mereka telah gagal. Mereka tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ini dan juga mengusir setan yang merasukinya. Nah, oleh karena itu ketika Yesus turun dari gunung, ayah daripada anak ini, bapak daripada anak ini, datang menghampiri Yesus, kemudian dia menyembah kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ini yang dialami oleh bapak ini, ya. Murid-muridnya telah gagal untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan dan kerasukan setan. Kemudian Yesus menegur murid-muridnya dan juga orang banyak. Hai kamu, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kemudian Yesus menegur setan yang merasuki anak itu untuk mengusirnya keluar dan kemudian menyembuhkan anak itu. Dan seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sendirian bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan tersebut? Kemudian Yesus memberitahukan ada rahasia untuk mengusir setan, melepaskan orang dari kerasukan setan. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, ya, di dalam pelayanan pengusiran setan ini diperlukan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Iman yang sejati. Kita melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan anak itu, orang yang sakit ayan ini, Yesus memiliki otoritas dari dalam dirinya sendiri. Yesus mengusir setan atas otoritas dirinya sendiri. Yesus mengusir setan dan setan itu keluar. Nah, oleh karena itu
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita mau mengusir setan, kita tidak memiliki otoritas pada diri kita sendiri. Kita tidak memiliki kuasa dan kekuatan dari diri kita sendiri untuk melawan setan. Nah, oleh karena itu kita memerlukan otoritas, kita memerlukan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap orang percaya untuk mengusir setan. Nah, oleh karena itu di dalam pelayanan pengusiran setan, pelepasan kuasa kegelapan ini, diperlukan iman yang teguh, diperlukan iman yang kuat kepada Yesus Kristus yang memiliki kuasa itu, yang telah memberikan kuasa itu kepada setiap orang yang percaya. Ini yang pertama, yaitu diperlukan iman yang teguh. Kemudian rahasia yang kedua di dalam pelayanan pelepasan atau pengusiran setan ini, diperlukan doa dan puasa. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Selain diperlukan iman yang teguh, maka juga diperlukan doa dan puasa. Ya, artinya bahwa sebelum pelayanan pelepasan, sebelum pelayanan pengusiran setan, maka diperlukan persiapan. Persiapan apa yang diperlukan? Yaitu berdoa dan berpuasa. Berdoa ini artinya kita perlu mengandalkan Tuhan, perlu bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri, bukan bersandar kepada pengalaman diri kita sendiri, bukan bersandar kepada kepintaran kita sendiri, tetapi kita mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kuasa itu, bukan diri kita. Kemudian juga kita perlu puasa, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan baik untuk pelayanan pelepasan dan pengusiran setan. Jadi waktu kita berpuasa, kita melepaskan diri dari segala aktivitas kegiatan konsentrasi kepada pelayanan yang akan kita lakukan. Jadi di dalam pelayanan pelepasan ini diperlukan iman yang teguh, doa bersandar kepada Tuhan, dan juga berpuasa supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk mengusir setan dan juga melepaskan orang daripada kuasa-kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang boleh menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami, yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan iman yang teguh kepada kami ya Tuhan. Demikian juga kami boleh senantiasa hidup di dalam doa, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan juga kami ada kalanya perlu berpuasa Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, berkati di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, kehidupan jemaat-Mu dari yang paling kecil sampai kepada yang lanjut usia. Kami berdoa supaya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kami menyerahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang bersekutu, berdoa bersama-sama. Kita mau terus bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.